Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat seseorang yang telah pergi itu kembali lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi panjenengan ya. Bagi yang membutuhkan, monggo disimak. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kebersamaan yang mungkin tidak sebentar itu pasti meninggalkan banyak kenangan gitu. Terkadang untuk mencari penggantinya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena harus memulai lagi dari nol, mempelajari karakternya, kesukaannya ya. Nah, bagi panjenengan yang mungkin sebenarnya masih ada rasa, sama-sama rasa, tapi mungkin karena salah satunya gengsi, kemudian ingin kembali atau mungkin panjenengan ditinggalkan karena suatu kesalahpahaman atau kesalahan yang tidak disengaja, panjenengan bisa coba cara yang akan saya sampaikan ini. Saya tidak akan mengajari sesuatu yang berkaitan dengan ilmu puter giling dulur, dimana puter giling ini dipakai kalau zaman dahulu itu digunakan untuk membuat yang telah pergi itu bisa kembali lagi. Tetapi saya tidak akan mengajarkan itu, karena meskipun di Jawa ilmunya seperti ini, tetapi untuk agama tertentu ini tidak diperbolehkan. Saya mengajarkan sesuatu yang alami tanpa keterpaksaan. Jadi kalau seseorang ingin kembali kepada panjenengan itu karena dari hati nuraninya. Dan ini juga mengajari panjenengan untuk memiliki skill, di mana panjenengan bisa nih sedikit-sedikit belajar bagaimana menarik orang lain. Tetapi tentunya hal ini digunakan sebagaimana fungsinya lur. Jangan digunakan untuk memanipulasi orang, Ini digunakan bagi panjenengan yang mungkin menginginkan orang yang pergi meninggalkan panjenengan itu balik lagi. Saya menyampaikan ini tentang ilmu rasa dulur, tidak ada intrik supranaturalnya, tetapi panjenengan menggunakan pendekatan secara psikologis. Jadi yang saya ajarkan ini tidak ada hubungannya dengan guna-guna, pelet, pengasihan, kemudian putar giling atau tarik kolor ya, tidak ada. Jadi ini murni ya menggunakan skill panjenengan. Terus panjenengan juga biar belajar dulur ilmu tentang rasa, bagaimana menempatkan perasaan seseorang, supaya orang itu nyaman dengan panjenengan. Karena saat ini saya percaya banyak orang yang pintar itu banyak, tetapi tidak banyak orang yang mengedepankan akhlak dan adabnya untuk bisa membuat orang terkesan. Seperti biasa dulur, cara yang saya sampaikan ini sederhana sebenarnya, tapi panjenengan butuh effort yang luar biasa. Jadi ketok iki penak, tapi penerapan iki ya rodok-rodok angel seperti mancing ikan. Kalau panjenengan lihai apa yang saya sampaikan ini mudah sekali panjenengan tangkap. Tetapi kalau panjenengan masih pemula, mungkin masih belajar piye carane mulut iwak kuwi supaya kena nek kaili. Baik dulur, cara menarik seseorang supaya kembali lagi kepada kita, yang pertama, ingatkan kenangan indah. Dulur, panjenengan bisa memanfaatkan ini dengan cara mengingatkan momen indah yang pernah panjenengan alami bersama. Bagaimana caranya? Dengan cara obrolan santai, saiti-iti, geret saiti-iti. Kemudian bisa mengingatkan secara tidak sengaja melalui foto kebersamaan, ataupun mungkin panjenengan punya bercanda khas ya. Mungkin dulu punya candaan yang dimana itu selalu membuat teringat keduanya. Misalkan spontan tidak sengaja memanggil nama dimana yang disukainya, atau bercanda-bercanda khas yang membuat suasana renyah ya.
Hal ini dulur bisa membuat dia itu merasa rindu atau teringat akan kebersamaan kalian. Sehingga sedikit diingatkan tentang kenangan indah saat bersama ini bisa membuka memorinya kembali atau mengetuk hatinya lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara jangan mengejar. Kenapa dulur? Karena ketika terlalu memaksa atau mengejar ini justru membuat dia semakin menjauh karena merasa tidak nyaman. Kan sudah hubungan renggang ya. Sebaliknya tunjukkan bahwa panjenengan itu bisa hidup dengan baik-baik saja. Nah, hal ini bisa membuat dia berpikir sikap tenang panjenengan ini menjadikan dia berpikir ulang untuk mencari panjenengan kembali. Jadi seolah-olah panjenengan ini biasa saja ya, tapi sebenarnya panjenengan juga mengharap, cuma tidak diperlihatkan. Karena kalau diperlihatkan dia tahu nih, oh motifnya pengen aku kembali lagi. Tetapi kalau dengan cara seperti itu tidak terlalu mengejar, maka justru dia yang menjadi penasaran. Kemudian cara yang ketiga, tunjukkan perubahan yang lebih baik. Dulur, kalau mungkin panjenengan dulu ditinggalkan karena kesalahpahaman atau sebuah kesalahan yang mungkin tidak disengaja yang membuat dia kecewa dan pergi. Nah, buktikan kalau kita telah belajar dari kesalahan dan memperbaiki itu. Bukan hanya dari kata-kata dulur, tapi tunjukkan secara nyata. Tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dulu. Karena perubahan itu sangat perlu untuk menarik orang kembali lagi kepada diri kita. Hal ini bisa meyakinkan dia untuk berpikir bahwa dia nggak seperti yang dulu lagi kok. Mungkin kesalahan dia itu sesuatu yang tidak disengaja atau mungkin karena kurangnya pengalaman, tetapi ketika perpisahan ini terjadi dia jadi berubah lebih baik. Akhirnya dia bisa mempertimbangkan bahwa perubahan yang lebih baik itu layak untuk dilanjutkan. Lalu cara yang keempat, bangun kembali kepercayaan dulur. Kalau panjenengan dulu berpisah dengan seseorang karena luka ya, atau karena kesalahpahaman, nah, cobalah bersikap jujur dan terbuka ya, agar dia tahu dengan keterbukaan dan kejujuran kita, dia bisa menilai, oh ternyata begitu toh ceritanya. Mungkin aku yang salah paham, mungkin aku yang sakit hati karena aku tidak tahu yang sesungguhnya. Aku hanya bisa melihat tetapi tidak mengetahui yang aslinya. Bisa jadi loh dia berpikir seperti itu. Buktikan dulu bahwa kita orang yang bisa dipercaya tanpa perlu banyak bicara. Jujur dan terbuka apa adanya, tetapi tidak menambahi sebuah drama. Kadang kan untuk meyakinkan kan ngomong ditambah-tambahi supaya buat terkesan. Justru kalau nambahi omongan itu kadang kita nanti kepleset sendiri dengan omongan kita. Nah, lebih baik ngomong terbuka, jujur apa adanya ya, sehingga dia itu bisa menilai sendiri. Kita ini seperti apa? Layak gak sih untuk aku kembali lagi? Cara yang kelima dulur itu sesuaikan sikap, dimana kalau mungkin dia masih menjaga jarak, nah kita jangan terlalu mendekatinya ya. Ini menjaga supaya dia itu tidak merasa tertekan dengan sikap kita. Ikuti saja alurnya. Kalau dia seperti menjaga jarak, ya kita pun juga sama menjaga jarak. Jangan dianya menjaga jarak terus kitanya ndusel-ndusel, kitanya agresif. Ini malah justru yang ada dia menjadi ilfil. Jadi bersikap saja sewajarnya supaya dia ini merasa nyaman dan tidak tertekan. Kemudian yang keenam itu jangan selalu tersedia atau ada untuknya. Kenapa? Karena dulur, kalau kita selalu tersedia, justru dia menilainya kita ini tidak punya nilai yang lebih ya.
Buatlah kehadiran kita atau adanya kita itu penting dan berharga, yaitu dengan cara memberi sedikit ruang waktu. Jadi kalau panjenengan misalkan di chat ya, jangan tergesa-gesa untuk mengiyakan. Tahan diri dulu supaya kita itu ada harganya, ada nilainya, dan dia merasa kita itu orang yang berharga dan penting. Kalau orang selalu ada, dibutuhkan selalu ada, gercep ya. Pikiran kita itu supaya dia itu tahu kalau saya itu loh selalu ada untuk dia. Justru itu salah, dulur. Malah kalau kayak gitu yang ada di pikiran dia apa? Berarti kita itu nggak punya nilai di hadapannya. Kenapa? Karena mudah sekali dipanggil, dicari, seperti tidak memiliki kesibukan yang lebih penting daripada menanggapinya. Nah, biasanya dari sini nih ya, yang biasanya itu salah kaprah, dimana mencoba selalu ada, malah jatuhnya dianggap nggak berguna, dianggap nggak punya nilai. Makanya itu beri sedikit ruang, ya, supaya dia berpikir bahwa adanya kita memberi waktu itu berharga banget, ya. Jadi nggak disepelek nih, gitu loh, dulur. Kemudian cara yang ketujuh itu bisa menggunakan kata-kata yang menyentuh hati, dulur. Mungkin kalau panjenengan introvert kesulitan menggunakan kata-kata yang menyentuh hati. Kalau tidak bisa ngomong secara langsung, bisa utarakan lewat chatting ya. Dimana perkataan kita ini jangan sampai membuat dia merasa bersalah atau kalimat yang menyalahkan. Sebisa mungkin gunakan kata-kata yang halus yang bisa menyentuh hatinya. Contohnya gini, dulur. Aku harap kamu baik-baik saja ya. Dulu kamu pernah cerita kalau aku ini tempat berbagi yang paling baik. Dan semoga saat ini pun kamu masih mempunyai tempat untuk bercerita tentang keluh kesahmu. Nah, perkataan itu secara tidak langsung membuatnya berpikir, oh iya ya, dia ini orangnya enak diajak ngomong. Mungkin sekarang aku belum menemukan orang yang seperti dia. Akhirnya ini bisa membuat dia berpikir ulang, dulur, untuk mempertimbangkan kembali kepada kita. Karena dia bisa membandingkan saat bersama kita, treatment kita kayak apa, saat bersama orang lain di luaran sana, mereka mentreatmentnya seperti apa. Nah, ini yang bisa menjadi pertimbangan dia untuk kembali lagi. Dan ini cara yang terakhir dulur, ke-8, di mana panjenengan beri waktu dia agar merindukan panjenengan. Jadi dulur, jangan terburu-buru ingin semuanya cepat selesai, ingin semuanya cepat beres. Jangan, beri waktu dia untuk berpikir bahwa panjenengan ini layak untuk tempat berpulang kembali. Kadang gini dulur, orang itu butuh waktu untuk menyadari bahwa kita ini masih dibutuhkannya. Ternyata perpisahan atau jarak itu membuat dirinya hampa atau kosong atau tidak menemukan sosok seperti kita. Nah, ini bisa dikatakan fase terakhir dulur. Kalau memang dia ada rasa di hati, maka dia ini akan mendekat kembali kepada panjenengan. Perlahan-lahan dia akan mendekat. Dilihat dari apanya? Dilihat dari responnya. Responnya yang seperti apa? Responnya yang selalu terlihat lebih banyak dia ingin mendekat. Mungkin diawali dengan sapaan, kemudian ngajak ngobrol meski ringan, kemudian meluangkan waktu, atau sudah mau bercerita tentang aktivitasnya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini berarti sebenarnya dia ada rasa dan ingin kembali lagi kepada panjenengan. Jadi ini dulur yang dimaksud dengan pendekatan psikologis. Leluhur Jawa itu tidak selalu sesuatu dikaitkan dengan supranatural, tidak dulur. Ilmu rasa, ilmu titen, ilmu kebatinan, itu semua itu dipertimbangkan. Dalam hal ini karena saya kan sering ngudar mengenai ilmu Jawa,
Tetapi tentu saya menyaring dulur, hal-hal yang tidak patut saya sampaikan apa saya tahan. Tetapi tolong digunakan ini sebagai sesuatu yang baik dan positif nggih. Yang paling penting nggih dulur, lakukan ini dengan tulus. Jangan sekedar panjenengan hanya ingin kembali saja nggih, tetapi lebih dari itu pastikan hubungan yang terjalin nanti lebih baik daripada sebelumnya. Saya Fitrika, salam rahayu.